Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Kajian Sirah Nabawiyah dan juga sekaligus Siratul Khulafa menggunakan Khulasah Nurul Yaqin yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Ustaz Umar Abdul Jabbar, juz 3. Kita lanjutkan, kita sudah di halaman 39. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus sadisu wal ashrun, utawi pelajaran kaping 26 iku ahdu Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh netepake Khalifah Umar bisyura kelawan permusyawaratan sebagian sahabat sing senior. Jadi ngangkat khalifah pada zaman Sayyidina Umar setelah beliau kena tusuk sampai meninggal dunia. Menjelang meninggal itu beliau memanggil beberapa tokoh sahabat. Ada 6 orang itu tokoh-tokoh sahabat. Terus kemudian kepada 6 orang itu beliau menitipkan siapa khalifah pengganti beliau setelah beliau. Jadi tidak dengan penunjukan dari Sayyidina Umar. Pada waktu Umar sendiri, Sayyidina Umar itu lewat penunjukannya Abu Bakar, terus kemudian sahabat yang lain setuju. Sayyidina Umar tidak menggunakan metode atau sistem pengangkatan khilafah model Abu Bakar, tetapi mengangkat beliaunya itu, tapi dengan menyerahkan urusan itu kepada 6 tokoh sahabat. Lamma ahassa, semangsane wis krasa sapa Umaru, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bil wafati kelawan cedake kematian. Ayat bil wafah, bahwa kematian itu sudah menjelang karena beliau ditusuk ya sampai 6 tusukan. Beliau merasa ini sudah meskipun sudah didatangkan tabib, tapi belum merasa sudah ajal sudah dekat. Aida monggo netepake khilafah sapa Umar bisyura kelawan sistem syura. Tapi syuranya hanya kepada orang istimewa 6 sahabat saja, yang kemudian ini bisa disebut dengan ahlul halli wal aqdi. Fi ikhtiyaril khalifati, yang dalam memilih khalifah, ila sitatin maring wong 6 min kibari sahabati, sang tokoh-tokoh sahabat. Siapa 6 orang dari tokoh sahabat yang ditunjuk oleh Sayyidina Umar untuk mereka itu memilih khalifah pengganti beliau? Wahum utai sitah mau iku Ali bin Abi Thalib. Makanya kalau ada orang Syiah membenturkan Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar itu salah. Akrab hubungannya karo Sayyidina Ali. Malah Sayyidina Umar dipek mantu dhewe, kurang apane akrabe. Bahkan Sayyidina Umar kalau rapat mengenai masalah-masalah kalian itu, nak Sayyidina Ali ora rawuh ditunggu sik sampai kemudian tetap tidak rawuh, tidak bisa rawuh.
musyawarah itu dikatakan ambetar, kata beliau, kurang berkah, tidak ada ahlinya. Sampai segitu pemuliaan siapa Sayyidina Umar terhadap Sayyidina Ali. Baik-baik saja, tapi bawahannya lucu-lucu. Syiah itu yang merasa dirinya paling cinta pada Sayyidina Ali. Padahal kita semua juga cinta pada Sayyidina Ali. Bahkan Sayyidina Umar juga cinta dengan Sayyidina Ali. Lihat ini, 6 orang yang diberi mandat. Kita memberi mandat mulai apa? Diberi mandat oleh Sayyidina Umar untuk menetapkan siapa khalifah berikutnya. Nomor 1 justru Ali bin Abi Thalib, wa Utsman bin Affan, wa Zubair bin Al-Awwam, wa Sa'd bin Abi Waqqas, wa Abdurrahman bin Auf, wa Talha bin Ubaidillah. Nah, masing-masing disilahkan untuk memilih bebas. Waqtara lan milih sapa Abdullah Waqtara lan milih sapa Umar, milih sapa Umar Abdullah ora Abdullah, ngene iki lho diharokati maksudnya ngewangi ning malah ngrewoi. Wakhtaron milih sapa Sayyidina Umar Abdullahi ing Abdullah bin Umar putranya sendiri, ibnahu ya putra lanange Sayyidina Umar. Bukan Abdullah dijadikan khalifah, tapi Abdullah hanya dalam pertemuan itu menjadi sekretaris, konulisi pendapatnya wong nemu mau hebat ya Sayyidina Umar. Dia tidak ingin model apa, model keturunan, model kaya kingdom kerajaan. Dari beliau kudu putrane, ora putrane malah menjadi sekretaris dari Ahlul Halli wal Aqdi ini. Liyasyada, untuk jadi supaya nyekseni tok sama Abdullah, katakan sekretaris. Ijtima'ahum ing kumpule sitahmu wong 6 iki ben beliau menjadi saksi tok. Walaisa hale ora ana iku lahu kedue Abdullah inal amri sayang perkara apa syaun suci, tidak diberi hak suara. Abdullah dalam pertemuan itu jadi dia orang ketujuh, 6 orang senior ditambah dengan Abdullah tidak diberi hak suara, hanya untuk mendengarkan tok, menulis keputusannya. Summa tufiya nuri kapundhut sapa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Wa dufina lan dikubur ngono sapa Sayyidina Umar bijiwari sahibaihi ing dalem sebelahe kanca akrabe loro. Sapa kanca akrabe Sayyidina Umar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau selalu mengawani Rasulullah. Wa Abi Bakr dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lah itu kan tanahnya Sayyidatuna Ummul Mukminin Aisyah, rumahnya Aisyah itu. Yang untuk makomnya Rasulullah juga makomnya Abu Bakar itu adalah apa? Tanahnya Ibunda Aisyah. Sayyidina Umar bukan kerabat, maka dengan ditandu, suka sakit parah itu, dia minta ditandu, aku mau sowan kepada Ibunda Aisyah. Sayyidina Umar dalam sakit keras menjelang ajal itu minta ditandu untuk sowan ke Ibunda Aisyah. Ternyata di sana setelah salam beliau matur pada Ibunda Aisyah dengan menangis meminta keridhaan untuk beliau setelah meninggal nanti dimakamkan, dikuburkan di sebelah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidina Abu Bakar. Ibunda Aisyah itu kan yang kamar tempat sari nih Ibunda Aisyah, dicintani Ibunda Aisyah kalau garwane ngendek koyo tempat sari nih di rumah baroe Nabi. Terus badan itu bapaknya wafat dikubur ning
sebelah rada minggir, rada mundur sithik. Sebelah rada mundur sithik sang Kanjeng Nabi. Terus Sayyidina Umar yang bukan kerabat menjelang ajal sowan Bunda Aisyah agar meminta agar selama hidup kami berdua bersama, kami bertiga bersama, mati pun kami ingin bersama. Berikan aku izinmu untuk nanti mati bersama beliau itu, dikuburkan bersama beliau. Subhanallah. Ibunda Aisyah bagaimana sikapnya? Memperbolehkan, mengizinkan. Setelah diizinkan, betapa senangnya, berterima kasih. Jadi penting ternyata dikuburkan di pekuburan orang-orang soleh, itu penting. Di kuburan di mana di situ ada Nabiullah, ada walinya Allah Abu Bakar, ada Rasulullah, itu penting. Makanya sampai ada fatwa ulama-ulama itu, kalau ada orang meninggal, ya, pamane seorang menikah dengan wanita dari Surabaya, terus meninggal dunia di Surabaya. Dia itu di Surabaya dia hanya dimakamkan di pemakaman umum. Padahal dia berwasiat, saya ingin dimakamkan di Demak, di pemakaman di mana ada para wali-walinya yang banyak sekali, orang-orang soleh, kiai-kiai yang soleh banyak. Dia ingin dikuburkan bersama itu, para kiai. Maka wasiat yang ada tujuan baik seperti itu boleh. Dimakamkan di Demak, ditarik dari mana? Dari Surabaya dibawa ke Demak, karena dia ada wasiat seperti itu boleh. Tetapi apabila di Surabaya sendiri juga banyak para aulianya, para tohin dalam makbarah itu, dalam area makbarah di mana beliau akan dikuburkan, maka tidak perlu dikuburkan di Demak, cukup dikuburkan di Surabaya. Itu pas peristiwa seperti Pak Kiai Turmudi, Pak Lek saya, adiknya Bapak itu, Pak Kiai Turmudi itu wasiat kalau meninggal ingin dikuburkan di Demak bersama keluarga sini Demak, bapaknya, ibunya, dan kiainya, Kiai Muhammad, dan kiai yang lain, ada Kiai Badawi, di situ ada. Beliau ingin dikuburkan bersama itu. Tapi dari pihak keluarga sana dan para santrinya, dari pondok pesantrennya, menghendaki dikubur di Semarang. Nah, kemudian ternyata di kuburan Semarang sana juga beliau akan berdekatan dengan tokoh besar, ulama besar. Di lingkup situ ada Kiai Soleh Darat dan ulama-ulama yang lain. Kiai-kiai yang di makbaroh di sekitar Kiai Soleh Darat juga banyak orang-orang soleh. Karena seperti itu, wasiat itu tidak harus dilaksanakan, jadi cukup dikubur di Semarang, seperti itu. Karena orang-orang kepentingannya ingin dikembalikan ke daerahnya saja, tidak ada kepentingannya. Atau dia mati di Surabaya, justru di Surabaya di makbarohnya, rencana di makbarohnya di tempat yang banyak tokoh-tokoh yang hebat dalam Islam. Di Demak dia akan di pekuburan umum, tidak boleh dibawa ke Demak, biarkan tetap di Surabaya. Itulah maka terjadi sebuah permasalahan ketika seorang pahlawan kita, Bung Tomo. Bung Tomo ketika meninggal di Mekah waktu haji, mau dikubur di Mekah. Di Mekah kan malah di Makbarah Ma'la itu kubur dengan kuburannya para sahabat, orang hebat-hebat.
oleh keluarganya mau ditarik ke Surabaya. Waktu itu sudah diingatkan oleh para ulama, sudahlah di Mekah lebih bagus, kumpul dengan para sahabat-sahabat Nabi, keluarga Nabi di Maklah, di Madinah itu. Di Mekah sendiri kumpul dengan tokoh-tokoh besar banyak sekali, nggak usah ditarik ke Surabaya. Tapi karena entah wallahu alam siapa yang tetap ingin dikubur ke Indonesia, Bung Tomo tetap ditarik dan dikubur di Surabaya. Tapi sebaiknya menurut cara fikih kita ya biar dikubur di Mekah sana atau di Madinah sana lebih utama. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya setelah sudah dapat izin, ya ketika wafat ya dikubur di sebelahnya, di belakangnya Abu Bakar sedikit gitu. Jadi Abu Bakar di belakang Nabi sedikit, Sayyidina Umar di belakang Abu Bakar sedikit. Bahkan alan ono sapa umur Sayyidina Umar yauma wafatihi, dina wafati Sayyidina Umar iku situn wasitun salasun wasitun ya Allah gitu. Salasun wasitun suidak telu apane sanatan taune. Ya mirip umur wafatnya Nabi. Wa muddatu khilafatihi utai mongso kekhalifahane Sayyidina Umar iku asyru sanawatin. Kira 10 tahun, wa sittatu asyurin lan 6 bulan. Wa arba'atu ayyam kada dihitungi dinane lan 4 dina. 10 tahun, 6 bulan, 4 hari. Kula suatu khilafati Umar. Ayhadi tegese utai iki ringkasan kepemimpinan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, wasirati lan tindak lambai Sayyidina Umar. Wa utai Umar iku Umar bin Khattab, Umar putrane Pak Khattab Ibnu Nufail, wa kunyatu utawi alam kunyae, the family name of him adalah Abu Hafsin, Abu Hafs. Wa laqabuhu utai laqabane Umar iku Al-Faruq, orang yang banyak memisahkan antara hak dan batil, tegas wonge. Ulida wis dilahirke sapa Umar ba'da Nabi sakwise Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katek pira bisa rasa asyarata kelawan katek 13 apane sanatan taune diceh nom. Walamma bu'isa lan semangsane diangkat sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana mengko ana sapa Umar radhiyallahu anhu iku min asyaddil muharibin, termasuk paling keras-kerase wong sing nentang lil Islam wal Islam. Dia penentang Islam yang paling keras justru sebelum dia masuk Islam, sadar taubatnya. Walamma hajara semasa hijrah sapa muslimun ilal habasyati maring Ethiopia, aslama mongko mlebu Islam sapa Umar. Mlebu Islam karena dia dengar adiknya telah masuk Islam, dia datangi rumahnya, akan dibunuh rencananya. Tapi ternyata sampai di dekat rumahnya beliau terdengar ada adiknya sedang melantunkan ayat Quran surat Toha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Toha ma anzalna ilaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Seterusnya nah tak terusnya kok dasarnya aku apa Quran lu bujuku terus belarang apa Quran aku kok lagu begitu Sayyidina Umar itu mendengarkan adiknya baca Quran itu beberapa ayat dari surat Toha, bergetar hatinya. Ini apa ini yang dibaca adikku ini? Ini bukan omongan manusia ini. Seumur hidup saya baru kali ini mendengar apa yang telah saya dengar ini. Ini pasti wahyu.
Mustahil ini ciptaan manusia. Terus akhirnya duduk-duduk adik wis wedi to mlebu omah. Wah, aku harus dipateni karo kakangku iki. Jebul takon. Muhammad di mana Muhammad? Wis dudukan benar mateni. Bareng dene ngaku, saya ingin masuk Islam. Bersyahadat di hadapan Muhammad, lagi dituduhno. Pas Sayyidina Umar lagi kumpul-kumpul karo sahabat di dalam rumah besar gitu. Sayyidina Umar duduk-duduk lawang lah. Sahabat duduk ngerti. Aina Muhammad? Tuh tidak. Muhammad di mana ini? Wah, Umar lihat ngamuk gitu. Sing iso ngatani sapa iki? Terus akhirnya Sayyidina Hamzah, paman beliau. Hamzah itu kan orang yang mendapat julukan Asadullah, singa Allah. Kok tegas banget, pemberani. Akhirnya Sayyidina Hamzah yang membuka pintu. Ketika dibuka pintu, orang sudah terkejut semua dan takut, bersiap-siap kabeh mulai. Ternyata uluk salam, assalamualaikum ya Allah. Terus mendekat ke Nabi dan menyatakan masuk Islam. Itu ceritanya Sayyidina Umar. Fa'azza maka gawe mulya sapa Allah Gusti Allah al-Islama ing agama Islam bihi kan Sayyidina Umar. Setelah Sayyidina Umar masuk Islam, wong Islam jadi kendel sing asale kemudian diancam terus karo kafir Quraisy. Sekarang kafir Quraisy kehilangan orangnya yang andal. Sayyidina Umar sudah masuk Islam, jadi backing yang besar yang hebat itu. Sekarang tindakan-tindakan beliau, Fathu Dimashq membuka Damsyik Syria. Ba'da Fathil Yarmuk, sakwise terbukanya Yarmuk, saro berangkat sapa Abu Ubaidah bijaisihi kelan pasukannya Abu Ubaidah ila Dimashq wa ma'u lan iku sertane Abu Ubaidah Khalid bin Walid wa hasara mongko ngepung sapa loro-lorone Abu Ubaidah Khalid Dimashq ing Damsyik sab'ina ing 70 apa lailatan dalile wa sami alami krungu sapa Khalidun lailatan ing suatu malam dari 70 malam gogo ing suara yang membisingkan suara rame di Dimashq dalam kota Damsyik. Watasalako mongko nuli apa jenenge munggah sapa Umar menek sapa kok Umar Khalid mongko menek menaiki sapa Khalid surah ing tembok pembatasnya Damsyik mau. Watabi alang ngikuti hu ing Khalid sapa ba'du syuja'ani sebagian pemberani. Summa fatahu muli padha membuka setelah mereka bisa masuk, kemudian pintu gerbang dibuka. Al-baba ing pintu gerbangnya Wakam baru lan padha takbir ngono sapa al-muslimun sapa Khalid lan ba'du syuja'an aja Khalid lan ba'du syuja'an ke takbir. Pada khala moko masuk sapa al muslimun. Yo akhirnya muslim masuk iso masuk lan pintu gerbang dibuka. Mukabbirin hale padha takbir kabeh. Fa afaqa moko menyadari sapa ar-Rum pasukan Romawi. Wa talabu lan padha menyadari bahwa mereka sudah gawat iki. Ya wa talabu lan padha nuntut ngono sapa ar-Rum as-sulha ing perdamaian. Fasolaha monggo gawe perjanjian damai hum ing ar-Rum sapa Abu Ubaidah dengan cara bayar pajaknya. Sumasar nuli berangkat sapa Abu Ubaidah bijaisihi lawan pasukannya Abu Ubaidah wa ma'ahulan iku sertane Abu Ubaidah Khalid bin Walid faftatahu mongko padha membuka sapa Abu Ubaidah Khalid lan tentarane mau muduna Syam ing kota-kota Syam ila awasalu tumeka yen to maring yen to tumeka sapa
Abu Ubaidah al-Khalid dan pasukannya mau Antokiyata ing kota Antokia. Fathu Baitul Maqdis, membuka Baitul Maqdis. Wa kana ana sapa Amr bin al-As iku yuhasiru ngepung sapa Amr bin al-As Baitul Maqdis ing Baitul Maqdis. Fatolaba, waktu itu Baitul Maqdis kuasai tentara Romawi. Fatolaba monggo menuntut sapa Rumu asolha ing damai wae. Alaya di Umar bin Khattab, tapi minta perjanjian damai dihadiri oleh Umar dan tanda tangan oleh Umar, tidak oleh panglima pasukan. Fatawajjah monggo berangkat ngono sapa Umar ilaihi maring wong luar penduduk Baitul Maqdis mau. Wakata balan nulis sapa Umar lahum kanggo keluarga penduduk Baitul Maqdis ahdan ing perjanjian. Wadzalika utai munatawajjah mau iku sanata khamsa asyarata tahun 15 minal hijrah bisa hijrah. Summa safaro nuli berangkat ngono sapa Umar ila Syami maring Syam. Wanadzoma mongko nuli nertepake nyusun sapa Umar hukumata ing pemerintahan wilayah Syam. Fathu Misra, membuka Mesir. Summa saro nuli budal sapa Amr bin al-As ila Misra maring Mesir biizni Umar lan seizin Umar radhiyallahu anhu. Wa madalan apa jenenge aweh perbantuan ngono sapa Umar hu ing Amr bin al-As. Aweh perbantuan sapa Umar hu ing Amr bin al-As bisnaya asyara kelawan 12 apane alfan ewune pasukan, maksudnya 12.000 pasukan. Fahasara mengkono ngepung sapa Amr bin al-As ing Mesir hatta salaha sehingga gawe perdamaian sapa Amr bin al-As ing penduduk Mesir. Wa apa lan netepake ngono sapa Amr bin al-As al-Muqawqisa Muqawqis raisan hale dadi pemimpin alai ngatasi ahli Mesir. Sumasara nuli budal sapa Amr bin al-As ilal Iskandariyah maring Iskandariyah. Waftataha mangko buka sapa Amr ing Iskandariyah. Wa taqaddama nuli maju sapa Amr bin al-As ila Sahra maring daerah Sahra mungkin Libya dan sekitarnya. Waftataha mangko buka ngono sapa Amr Barkota ing Barkah wa Trablus. Wa azama lan bertekad ngono sapa berkehendak ngono sapa Amr ala tawaju ing atase budal ila Turis wal Jazair, tapi sayang panaha mongko nuling larang kuwi Amr sapa Umar radhiyallahu anhu. Waqatal Jisri, itu Sayyidina Umar itu pakai strategi militer yang terkenal, yaitu sebetulnya strateginya Hitler dulu, bukan dilihat dari cara memimpinnya tapi dari cara strateginya. Hitler itu kalau menguasai satu daerah sama seperti Sayyidina Umar, itu tidak mau nambah kecuali daerah yang dikuasai itu sudah mapan, mantap dulu, mantapkan wilayah yang baru dikuasai, konsolidasi baru berangkat lagi, konsolidasi berangkat lagi. Nah, sebelum terkonsolidir rapi, Sayyidina Umar tidak memperbolehkan pasukannya untuk terus melangsek maju. Bismillahirrahmanirrahim. Waqatal Jisri, dua peristiwa jembatan gimana? Peristiwa pertama, umat Islam banyak korban, itu di samping mereka ya korban yang melewati jembatan itu untuk nyerang, mengofensif adalah umat Islam dengan pakai jembatan itu. Korbannya banyak. Yang kedua justru mereka terpancing untuk untuk maju menyerang umat Islam, tentara Islam. Nah, mereka itu jadinya jadi kekalahan mereka, jadi sababiyah kekalahan mereka. Jahaza wisnya pakai sapa Umar radhiyallahu anhu jaisan ing sebuah pasukan bi qiyadati Abi Ubaid bin Mas'ud As-Saqafi
Itsmami fatsil Iraqi kanggo nyempurnakake menguasai Irak. Fataqobala mangko berhadapan saling berhadapan. Apa al-Jaishani dua pasukan. Yafsilu halim memisahkan bainahuma antara al-Jaishan apa Nahrul Furati Bengawan Furat Efrat sungai Efrat. Fa aslaha mongko memperbaiki sapa Abu Ubaid sisrene ing jembatane diperbaiki. Wa abaro lan nyebrang sapa Abu Ubaid ilahi maring ya Allah maring pasukan Persia. Bisa isihi kelan pasukane Abu Ubaid. Ya fakutilah maka terbunuh sapa Abu Ubaid. Wa nazamalan keplayu kalah melarikan diri sapa al-muslimun. Wa ghariqan tenggelam sapa ba'dhum sebagian al-muslimun. Fa amar mongko perintah sapa al-musanna ilal muslimin wal Islam bisyaddil jisri. Nah, pada kesempatan lain musanna ini lain bisyaddil jisri kelawan nguatake jembatan mau fa abaro mongko nuli iso nglewati alaihi ngatasi al-jisr sapa al-muslimun wal Islam. Nah, mau soal jembatannya dirusak oleh mereka, korbannya bilang-bilang orang Islam bahwa kutilalan terbunuh minhum saya al-muslimun, korban dari tentara muslim banyak sekali. Sopo arba'atu alafin 4.000 ada. Tapi Persia juga korban banyak. Wa minal Fursi saya orang Persia sitatu alaf 6.000. Falamma alima maka semangsane ngerti sopo Umar radhiyallahu anhu dari kamu mengenal kejadian Arsalam moko kirim sapa Sayyidina Umar arju saing pira-pira pasukan ilal musanna paring musanna parat taba paring jenderal musanna parat taba moko nyusun sapa al musanna ha ing juyus wa talabalan menuntut sapa al musanna meminta sekarang kalian doh kalau kamu mengjantan ayo kamu sekarang menyerang kami lewati jembatan ini. Minal Fursi saking wong Persia ayak buru ingin tepodo melewati ngono sapa al-Furs lewati jembatan mau nyabrang padha nyabrang sapa al-Furs ilaihi maring musanna dan pasukannya tentunya. Wa abaru maka nuri padha nyabrang sapa al-Furs kepancing emosi. Wah ya kalah mereka. Pokoknya orang yang melewati jembatan menghadapi pasukan besar ya dihabisi deh ya. Wa hamala nyerang alai sapa musanna alaihi mengatasi al-Furs hamlatan kelawan serangan farraqat yang mampu memecah apa hamlah memecah jamahum ing persatuane al-Furs. Dua mocar macir. Setelah itu jembatannya dipotong sisan. Nah, padahal banyak tentara Persia di atas jembatan summa qata anuli memotong sapa al-musanna al-jisra ing apa jenenge jembatane mau dibales. Dulu kan orang Islam begitu kan, tapi kemudian sempat diperbaiki itu. Faqutila mongko terbunuh ngal kursi sange wong Persia sapa khalqun azimun. Oh rombongan apa pasukan sing gede sing akeh mati. Summa arsala nuli kirim ngono sapa Sayyidina Umar al-asaraya ing beberapa pasukan pamalakat mongko nuli bisa menguasai sapa asaraya mu'dhamal Iraqi ing mayoritas daerah Irak. Fathul Qadisiyah membuka daerah Qadisiyah. Balagha istemuka al-musanna ing jenderal musanna apa anar rumah sak temen orang-orang Romawi ku jahazu wis padha nyiapake sapa Rum al-Juyusha ing pira-pira pasukan istirdadi ma kanggo menarik kembali daerah Ukida wis
di apa jenenge di di dikatakan diserobot umat Islam, diambil umat Islam. Kita yang telah kehilangan dihilangkan apa mak membila di negara nih Rum mau kata apa mau kirim surat sepo Musanna bahwa orang Romawi akan mengadakan perlawanan besar-besaran untuk menarik kembali wilayah-wilayah yang dikuasai Islam. Wah, padahal pasukan Islam tinggal sedikit. Kata apa mau nulis surat sepo Musanna di Umar yang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Yastamidu halin jaluk bantuan sepo Musanna ing Umar. Bapak asa monggo nuli ngirim sapa Sayyidina Umar ilahi maring Musanna arba'ata alafin ing 4.000 pasukan wikiya dari Sa'ad bin Abi Waqqas kelawan dipimpin Sa'ad bin Abi Waqqas wa ajba'alan ngikutake sapa Umar hu ing Sa'ad mau bimithliha kan sepadane arba'ata alaf wa fitori kilane ing tengah dalan balago wis tumeka Sa'dan ing Sa'ad apa wafatul Musanna wafate Jenderal Musanna. Terus piye iki karena luka-luka yang diderita waktu peristiwa jembatan kedua di mana beliau pokoknya memanfaatkan posisi Persia yang sedang semrawut itu dengan langsung memimpin pasukan berani mati untuk nerjang mereka itu dan memotong jembatan. Nah, akibatnya beliau lukanya itu yang membawa beliau wafat. Nah, setelah Jenderal Besar Musanna wafat, saat bagaimana ini yang memimpin pasukan baru ini digabungkan pasukan lama dengan pasukan barunya Sa'ad. Padoma maka nuli ngumpulake sapa Sa'ad Jaisyahu ing pasukane Sa'ad ila Jaisi maring pasukane Musanna digabung. Walamma wasala lan semangsane tumeka ngono sapa Sa'ad ila Qadisiyah maring Qadisiyah beserta pasukannya tentunya Saat qabala monggo ngadepi hu ing Saat sapa Rustum Jenderal Rustum jenderal besar iki kok itu Fursi jadi jenderal besarnya orang Persia yahulu halim ngalang-ngalangi bainahuma antara dua pasukannya Saat dan pasukannya Rustum apa Nahrul Furati Bengawan Efrat meneh wa ma'hulan iku sertane Rustum gak main-main ini. Ya. Salah sunah utai 30 apane filan gajai wa isruna lan 20 apane alfa muharibin pasukane wa fadalla mongko terus menerus opal kita peperangan perange dahsyat salah satu ayam ing dalam 3 dina uzima kang dikalahkan ini hayatiha ing dalam akhir daripada salah satu ayam sapa al-Fursu orang Persia wa mutira lan dipateni sapa Rustumu wa halaka lan hancur apa aksaru askari akake pasukane Rustum apane kotlan terbunuh wa gharqan lan tenggelam wa dzalika utamah semua peristiwa itu sanata arba'a asyarata tahun 14 minal hijrah sang hijrah summa zahafa nuli maju sapa Sa'dun alal Madain ing atase kota Madain. Bab tataha mongko membuka sapa Sa'ad ing Madain. Wa nazalan medun sapa Sa'ad iwana Kisra ing istanane Kisra. Wa jalan dadake sapa Sa'ad ing iwan Kisra didadeki masjidan ing masjid. Wa kata kirim surat sapa Sa'ad li Umar maring Umar radhiyallahu anhu. Yubashiru hale aweh berita gembira sapa Sa'adu ing Umar bil fatih lan kebukae Madain mau fawalla monggo mengangkat sapa Umar hu ing Sa'ad alama ing atase wilayah iftataha wis buka ngono sapa Sa'ad hu ing ma walhamdulillahirabbil alamin.